menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat siang. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kembali berjumpa dengan saya Aulia Mawardika, moderator untuk siang hari ini, dan temanya hari ini adalah menjadi bangsa digital yang pintar. Seperti biasa, sebelum acara dimulai, saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada siang hari ini, yaitu teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Dan seperti biasa, teman-teman peserta, teman-teman narasumber, sebelum acara dimulai, saya juga akan membacakan sejumlah tata tertib yang saya harap ini dipatuhi oleh seluruhnya. Yang pertama, dimohon untuk selalu mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan. Lalu saya mohon selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan juga sedang menjawab pertanyaan. Dan saya mohon untuk selalu menyalakan kameranya. Lalu yang ketiga, tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber sedang berbicara, hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab yang mana itu adalah sesi setelah seluruh narasumber memberikan materi. Lalu saya mohon segera mengerjakan prioritas dan juga post-test yang akan di-share di kolom komentar. Setelah Anda mengisi itu semua, secara otomatis Anda akan mendapatkan sertifikat digital. Yang terakhir, aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Kita bergeser ke acara berikutnya. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baru saja kita mendengarkan arahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Aberjani Pangharapan BC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Dr. Andes Edi Damansyah MSI selaku Bupati Kutai Kartanegara. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara, mendukung kegiatan webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan oleh Gerakan Nasional Literasi
Digital Siber Kreasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang akan dilaksanakan hingga bulan Desember tahun 2021 ini di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program literasi digital ini bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, mahir, dan inklusif. Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta webinar yang saya muliakan, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2020, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital saat ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, mengharuskan kita cakap dalam perkembangan teknologi dan internet. Karena saat ini, layanan pemerintahan, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sebagian perekonomian masyarakat mulai beralih ke jaringan internet. Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta webinar yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, 2 tahun yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, telah resmi mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan dari daerah khusus ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur, dan Kutai Kartanegara adalah salah satu daerah yang masuk di dalam ibu kota negara yang baru tersebut. Pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini tidak bisa menghentikan langkah kita dalam menyiapkan diri menyambut ibu kota negara yang baru. Internet harus bisa membuat generasi milenial Kutai Kartanegara tetap kreatif, inovatif, dan meningkatkan kapasitasnya. Hingga dalam persiapan ibu kota negara yang baru ini, para pemuda Kutai Kartanegara benar-benar memiliki daya saing dan kompetensi. Mari bersama kita ikuti webinar ini hingga selesai dengan baik, sehingga kita dalam menggunakan media digital semakin dewasa, cermat, sehat, cakap, dan bijak, lawan hoak, dan saring dulu, baru share, cermat dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan memperkenalkan siapa-siapa narasumbernya. Sebelum acara ini dimulai, saya juga akan meminta teman-teman narasumber dan juga peserta untuk memulai acara ini dengan berdoa bersama. Dan saya mohon doa ini juga tidak hanya ditujukan dalam agar acara ini berlangsung dengan sempurna, tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Aulia Mawardika. Saya ingin menyapa teman-teman yang hari ini hadir dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kembali berjumpa dengan saya Aulia Mawardika selaku moderator. Dan juga akan ada 4 narasumber yang menemani saya. Yang pertama nanti ada Kak Reza Nangin, konten kreator, dan materinya seputar peran orang tua dalam memberikan keamanan internet untuk anak. Lalu yang berikutnya ada Ferry Rahman Hakim ST, Kepala SMK Ketopong, Tenggarong. Materinya seputar kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Lalu yang ketiga nanti ada Kak Sheila Irvania, beliau adalah Putri Kebudayaan Kalimantan Tengah 2020, lalu juga seorang young entrepreneur, dan materinya seputar basic knowledge dan rules usaha online.
Lalu yang terakhir nanti ada Pak Suwardi ST, Kepala SMK Geologi Pertambangan Tenggarong, materinya seputar internet sehat dan juga anak cerdas. Saya mempersilahkan kepada teman-teman peserta untuk aktif bertanya ya di kolom chat. Silahkan tulis pertanyaan Anda, nanti di akhir acara akan kami pilih 10 orang yang sudah bertanya dengan pertanyaan terbaik serta memposting kegiatan pada siang hari ini di sosial media Anda dengan hashtag Lidikal1688. Akan kami pilih 10 orang yang beruntung yang berhak mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Oke, saya langsung saja menuju ke narasumber yang pertama. Saya panggilkan Kak Reza. Hai Kak, Ya, apa kabar? halo Mbak Aulia. Sehat-sehat semuanya. Halo juga ada Pak Ferry di sini, ada Pak Suwardi dan juga Mbak Sheila dan juga teman-teman semua yang ada di Kutai Kartanegara ya. Semoga semuanya sehat. Amin, semoga semuanya sehat. Aktivitas sekarang ngapain aja Kak selama pandemi? Ya, sekarang kalau misalnya pandemi awal-awal kan di rumah aja tuh gitu. Benar-benar nggak ada aktivitas karena syuting-syuting pun juga semuanya berhenti, kegiatan semuanya pun juga berhenti gitu. Kalau misalnya di masuk tahun 2021 ini sih udah mulai diperbolehkan dengan protokol dan segala macamnya. Jadi kemarin syuting baru aja selesai sebenarnya. Tapi di Alhamdulillah awal-awal ya, udah cukup boleh. berat tuh. Ya alhamdulillah akhirnya udah beberapa film-film udah mulai syuting lagi, udah mulai ada Iya, betul. aktivitas gitu karena teman-teman juga pasti saya yakin banget kangen nonton film Indonesia yang baru. Bioskop juga akhirnya udah mulai buka. Kalau di Jakarta katanya Yes. tanggal 15 ya, dimajuin di tanggal 15 ya. Sudah teman-teman udah banyak yang udah posting mereka mulai datang ke bioskop. Tapi memang 50% ya kapasitasnya. Oke, iya betul. Iya. Kak Reza, hari ini kan kita ngobrolnya seputar peran orang tua dalam memberikan keamanan internet untuk anak. Nah, kalau menurut Kak Reza nih, pendapat Anda sebenarnya seberapa penting sih adanya internet, penggunaan internet khususnya kepada anak gitu? Oke, kalau misalnya kita ngomongin internet gitu ya, khususnya kalau misalnya untuk kita aja internet sangat sangat penting banget. Kayaknya kita nggak luput gitu ya setiap hari dari internet itu udah pasti karena segala macam yang kita lakukan dalam aspek kehidupan kita kayaknya sebagian besar memerlukan internet. Mulai dari bekerja, terus habis itu bersosialisasi, ngobrol sama teman ataupun juga rekan kerja semuanya menggunakan internet. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah untuk anak-anak ini pun juga sangat membantu sebenarnya. Internet itu sangat bisa membuat anak-anak explore hal-hal yang terbatas dari kita sebagai orang tua. Karena kadang kita kayak anak aku aja gitu, yang pertama kan dia umur 8. Dia suka banget dengan dinosaurus. Aku tidak suka dengan dinosaurus. Jadi aku tidak bisa membantu apa itu dinosaurus, nama-namanya apa dan segala macam. Nah, internet membantu dia untuk explore tentang dinosaurus itu apa sih, apa makanannya, jenisnya apa saja, namanya apa aja, apa yang bisa dilakukan dinosaurus A sampai Z gitu. Nah, itu sangat membantu untuk mengeksplor ataupun juga pengetahuan buat anak-anak sebenarnya, Mbak Aulia. Oke, jadi memang sepenting itu ya sebenarnya penggunaan internet untuk anak karena internet itu kan bisa menjangkau dunia luas sehingga anak-anak tidak melulu tahu hanya sekitarnya tapi banyak hal dari luar sana yang bisa mereka tahu juga. Tapi tentu saja penggunaan internet itu juga disertai dengan dampak-dampak negatif biasanya nih Kak Reza. Nah, apa yang perlu disiapkan oleh orang tua ketika menghadapi ancaman-ancaman seperti itu? Nah, kalau misalnya aku gitu balik lagi ke keluarga aku ya, ke kami. Jadi anak-anak itu boleh menggunakan internet atau screen time kita bilangnya itu bersama dengan orang tua, bersama dengan aku ataupun juga istri. Jadi kita nggak luput itu untuk ikut explore apa yang mereka lagi sukai atau apa yang mereka pengen cari tahu atau apa yang mereka lakukan sebenarnya, apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca dan segala macamnya. Jadi filternya itu di kami, di aku dan juga istri. Penting banget untuk kami apa yang untuk tahu apa yang anak-anak lagi suka,
anak-anak yang karena kan di umur-umur sebenarnya anak-anak pada dasarnya mereka curiosity-nya tinggi gitu. Jadi nggak pengen juga kita menumpulkan rasa ingin tahunya mereka gitu ya, atau mematahkan rasa ingin tahunya mereka karena kita tidak punya waktu untuk screen time bersama dengan anak-anak sebenarnya. Iya, iya. Iya, betul sih. Saya setuju memang harus ada langkah antisipasi yang luar biasa yang dilakukan orang tua. Apalagi kalau berbicara soal internet, mereka tuh kadang-kadang tidak mengakses itu, tapi yang kadang-kadang muncul tuh iklannya, Kak. Iklannya, Kak Reza. Yes. Jadi kita nggak bisa memfilter iklan-iklan yang muncul, apalagi misalkan penggunaan platform seperti YouTube dan lain-lain. Kadang-kadang kan anak-anak suka tuh nonton lagu-lagu gitu ya. Kadang-kadang ada jeda dan ketika muncul iklannya, kita nggak bisa memfilter iklan-iklan ini dan sebagainya. Kalau solusi dari Kak Reza sendiri, ketika ada orang tua yang mempertontonkan anaknya konten-konten dari platform gitu, walaupun kontennya ini memang kontennya harusnya sesuai dengan umurnya. Nah, harus seperti apa biar bisa menghindari hal-hal semacam itu, Kak? Oke, nah kalau misalnya aku gitu ya, aku selalu mengajak teman-teman semuanya yang para orang tua gitu khususnya untuk selalu mendampingi anak-anaknya dalam berinternet gitu, karena yaitu dia tadi kita nggak pernah tahu iklan walaupun mungkin sosial media atau YouTube sudah memfilter, pasti ada errornya lah, pasti ada hal-hal yang mungkin aja lolos dan kita nggak tahu gimana caranya. Kita pun juga bingung gimana mau protesnya. Palingan ya kita protes pun juga dari lewat sosial media terhadap YouTube atau Twitter atau Instagram. Tapi itu kan nggak bisa langsung. Jadi yang bisa langsung yang bisa kita langsung lakukan adalah pada saat kita di samping anak-anak dan pada saat kita lihat ada hal yang tidak semestinya yang mereka tonton, langsung kita cut, langsung kita stop, atau langsung kita tutup matanya, kita ambil handphonenya, habis itu kita skip atau kita fast forward yang apa yang mereka tonton. Jadi lebih filternya itu selalu harus ada di orang tua. Memang kita harus proaktif nih sebagai orang tua untuk terjun ke dalam dunia mereka. Sesimpel sampai ke hal-hal misalnya anak suka sama BTS pun itu membuat aku mencari tahu BTS itu apa, siapa aja namanya, apa yang dilakukan Udah mereka. hafal ya? Itu iya. Jadi aku cari tahu. Jadi kalaupun memang mereka misalnya anak-anak mau nonton BTS, ya udah boleh nonton, tapi semua video yang ada di YouTube channelnya Big Hits Official-nya. Di luar daripada itu tidak, karena yang di-upload sama mereka adalah video klip dan juga video latihan dance-nya gitu. Karena banyak tuh dari BTS aku cari tahu, aku tanya sama teman-teman yang memang into sama K-pop, apa yang harus aku lakukan, apa yang aku bolehkan untuk anak-anak nonton dan tidak, dan mereka pun juga kasih saran. Jadi proaktif, aku tanpa ngangkat apa yang dia suka, tanpa mengekat apa yang anak aku suka. Tapi memang lebih repot sebenarnya, karena lewat BTS itu mungkin kesannya simple, tapi itu menumbuhkan rasa ingin ngedance-nya dia. Tiba-tiba dia ngedance dan ternyata pas dilihat, kok berbakat gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang curiosity anak-anak kan, rasa ingin tahu mereka dan eksplorasi mereka itu cepat sekali gitu. Jadi ya yang aku bisa lakukan adalah aku berusaha sebisa mungkin sama istri gitu ya, aplusan kita atur-atur jadwal gitu ya, untuk selalu berada di saat screen time. Harus ada pengawasan orang tua juga ketika penggunaan screen time terhadap anak, apalagi kalau memang anaknya masih belum bisa mengontrol untuk next video dan lain-lainnya. Tapi gimana, Mas Reza udah jadi ARMY apa belum nih sekarang? Udah ikutan jadi ARMY? ARMY dong, cuma saya nggak punya BTS McDonald, belum punya. Oh, belum punya ya? Nggak ikutan antri sih waktu itu.
ikutan. Oke. Nggak ikutan. Mas Reza, kalau kita berbicara soal Ya, soal internet gitu ya, tadi mungkin kita berbicara seperti apa konten-konten yang dihadirkan oleh internet. Nah, internet itu tidak hanya lagi digunakan untuk mencari hiburan masalahnya sekarang, Mas. Di masa pandemi seperti ini, internet sangat dibutuhkan untuk anak-anak menerima pendidikan. Artinya memang orang tua yang dulunya mungkin punya alasan bahwa jangan mainan ini dulu, sekolah dulu. Nah sekarang nggak bisa, sekolahnya pun juga butuh internet. Gini Mas, gimana nih Mas? Ada pendapat nggak kira-kira? Ya sebenarnya zaman sekarang kita kaget lah ya. Kita semua orang kaget, semua lapisan masyarakat tuh kaget. Khususnya di dunia pendidikan tiba-tiba dengan adanya online school itu kita nggak pernah di-prepare. Kita sebagai orang tua nggak pernah prepare sebelumnya tiba-tiba untuk online school, dan kita pikir mudah gitu. Karena kalau misalnya anak-anak sekolah jauh lebih enak waktunya sebenarnya, karena mereka di sekolah terus habis itu kita kerja, terus habis itu istri pun juga melakukan kegiatan apa segala macam. Tapi ini semuanya benar-benar 24 jam kita bersama dengan anak-anak di rumah. Memang tantangannya besar sekali. Yang biasanya dikenal sebagai ayah yang sabar, sekarang jadi ayah yang sumbu pendek gitu. Karena dikit-dikit marah. Tapi memang bukan cuman kita aja yang lagi kaget, anak-anak pun juga. Bukan cuman kita aja yang lagi shock sama keadaan ini, yang rasa nggak bisa terima gitu aja, tapi anak-anak pun juga gitu. Nah di online school ini mereka pun juga struggle, mereka pun juga butuh bantuan sebenarnya, karena yang mereka lagi alami itu nggak gampang, yang mereka lagi lewatin ini nggak gampang. Boringnya bukan main pasti kan. Maksudnya untuk kita berada di webinar yang lebih dari 2 jam, yang 3-4 jam aja pantat tuh pasti udah gatel tuh, udah goyang-goyang, rasanya tuh pengen kemana. Apalagi ini anak-anak yang dari pagi sampai siang atau bahkan sampai sore gitu. Nah, balik lagi tugasnya kita sebagai orang tua adalah membuat mereka supaya bisa melewati ini. Bukan cuma kita, mereka pun juga harus ikut serta melewati pandemi ini, melewati sekolah online ini. Jadi misalnya setelah sekolah online biasanya aku ajak mereka main di taman dekat rumah misalnya. Cuman sesimpel lempar bola, tangkep aja itu membantu mata mereka untuk fokus, membantu gerak mereka. Ada keringat yang keluar, ada matahari yang diserap oleh kulit gitu. Itu yang membuat pikiran anak-anak dan juga energi mereka itu keluar. Jadi sampai di rumah, karena kan mereka energinya besar sekali ya. Pada saat kalau misalnya di sekolah itu energinya terkuras karena main sama teman-teman begitu aktif. Tapi kalau misalnya di rumah aja kan tetap harus ada energi yang keluar. Kalau misalnya cuma sekolah di rumah aja, duduk aja kan, akhirnya energi mereka yang mereka pakai itu di rumah adalah ya udah bikin rumah seperti kapal pecah kan, karena mereka tetap harus aktif gitu. Anak-anak itu jangan dikungkung atau jangan dibiarkan untuk mereka diam aja gitu. Justru mereka harus aktif. Memang umurnya mereka untuk aktif. Memang sakit kepala lihatnya sih kalau misalnya tiba-tiba ini perasaan baru aja diberesin kenapa udah berantakan lagi. Wow, itu sering sekali terjadi. Tapi itulah job desk mereka. Job desk-nya adalah berantakin rumah ya. Seru banget job desk-nya. Iya. Nah, jadi maksudnya jangan limpahkan, kalau misalnya dalam tanda kutip kasarnya gitu ya, jangan bikin anak-anak kita itu sebagai tong sampah kita. Kita taruh semua unek-unek kita taruh stres kita di situ, kita marahin mereka, kita limpahkan semua yang kita nggak suka dari hari ini. Di hari ini apa yang kita nggak suka dari pandemi ini, apa yang kita nggak suka dari segala macam hal, apa yang kita nggak suka dari ibu-ibu sen kanan tapi belok kiri, kita limpahkan ke anak-anak. Jangan sampai begitu. Jangan jadikan anak-anak itu tong sampah kita. Gitu. Iya betul, saya setuju. Memang anak-anak itu energinya sangat luar biasa dan banyak sekali. Sebagai orang tua harus tahu bagaimana agar anak-anak bisa menyalurkan energi tersebut dengan baik dan benar begitu ya. Tidak boleh terlalu banyak larangan yang dilakukan, apalagi sampai menghambat energi itu tidak teraliri dengan baik. Kasihan anak-anaknya. Tapi Mas Reza, sekarang itu karena kita berbicara soal pendidikan di era digital, sudah muncul banyak platform pembelajaran yang muncul ya, seperti Ruang Guru dan lain-lainnya. Nah, kalau menurut Mas Reza,
dengan platform pembelajaran yang dilakukan secara digital, ada kelebihan dan kekurangannya nggak sih? Dan bagaimana kita harus menggunakan media tersebut untuk menawarkan kepada anak kita, karena nggak semua orang tua itu bisa terbuka pikirannya untuk memberikan anaknya pembelajaran secara digital. Masih banyak orang tua yang lebih memilih untuk nggak mau, pokoknya tetap harus sekolah, harus ketemu tatap muka begitu, walaupun kondisinya tidak memungkinkan. Ya, sebenarnya kalau misalnya platform digital seperti Ruang Guru, ada Zenius dan segala macam, itu kan sebenarnya pilihan opsional lah ya gitu, opsional untuk anak-anak, karena balik lagi kita harus tahu interestnya mereka, apa yang mereka suka, mereka lagi pengen mendalami apa sih, mereka lagi tertarik sama apa, itu yang kita bantu gitu. Aku belajar sama istri di bagaimana kita menanggalkan ambisi kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, ekspektasi kita terhadap anak-anak, karena pada akhirnya nanti yang menjalani hidupnya mereka adalah mereka, bukan kita, gitu. Jadi apa yang mereka suka, ya udah kita support. Nah, kalau misalnya memang mereka mau belajar, suka dengan matematika misalnya, let's say mereka tertarik sekali dengan matematika, ya udah kita berikan opsi Zenius ataupun juga Ruang Guru atau apapun gitu ya aplikasinya untuk mereka pelajari. Sekarang banyak banget di internet gitu ya, berbagai macam kurikulum active learning yang kita bisa dapatkan dan bahkan gratis gitu. Nah, ini pun juga kita bisa pelajari, kita bisa berikan kepada anak-anak di luar dari misalnya ketentuan pemerintahnya bagaimana, apakah sudah bisa bertatap muka ataupun juga belum, masih di rumah gitu ya, masih di rumah aja. Di luar daripada itu, yang penting untuk kita sebagai orang tua adalah kita membawa anak-anak ke hal yang mereka mau pelajari, atau ke hal yang mereka sangat tertarik gitu saat ini. Karena kalau misalnya enggak ya, kalau aku tuh sama istri tuh selalu menyiapkan waktu, berusaha sebisa mungkin menyiapkan waktu, karena buat kita hal-hal seperti ini walaupun kesannya kayak belajar lah, tapi belajar bersama itu sama aja dengan kita mengkoleksi momen gitu. Jadi hal ini nggak akan sia-sia. Satu hari nanti yang akan mereka ingat adalah hal ini, dan ini yang mungkin bisa kita banggakan kita sebagai orang tua ya. Mungkin bukan harta atau bukan mobil atau bukan apa yang kita bisa berikan ke mereka, tapi waktu it's priceless sih. Waktu itu yang akan mereka ingat terus gitu. Nah, apalagi kita bisa mensupport mereka di hal-hal yang mereka inginkan, yang mereka ingin tahu. Matematika, ya udah belajar matematika bareng, walaupun saya tidak suka matematika gitu. Tapi belajar bersama itu sangat fun dan nggak akan dilupakan sih sama anak-anak gitu sih. Oke, baik Mas Reza, makasih banyak untuk waktunya. Banyak hal yang bisa kita ambil ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Reza. Satu hal yang saya garis bawahi tadi di akhir bahwa harusnya kita mengambil ide positif, mengambil bagian positifnya dari pandemi ini. Mungkin kita jadi memiliki banyak waktu bersama dengan anak, bisa memunculkan momen-momen baru begitu bersama dengan anak. Kalau mungkin dulunya jarang ketemu, akhirnya bisa menjadi lebih sering, yang justru hal-hal itu akan diingat oleh anak-anak masih ya sampai mereka dewasa. Terima kasih banyak Mas Reza. Terima kasih banyak Mas Reza untuk perbincangannya pada siang hari ini. Silahkan pertanyaan-pertanyaan kepada Mas Reza, tulis di kolom komentar teman-teman peserta, nanti akan kami pilih di akhir sesi. Baik, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Dari Mas Reza saya bergeser ke Pak Ferry Rahman Hakim ST. Beliau adalah Kepala SMK Ketopong, Tenggarong. Materinya seputar kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Silahkan Pak Ferry. Terima kasih Mbak Aulia atas waktunya. Izinkan saya share screen. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Rahman Hakim selaku Kepala SMK Ketopong Tenggarong.
Mungkin untuk pertama saya ucapkan dulu selamat siang menjelang sore Sobat Milenial. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit terutama virus COVID-19. Salam literasi digital. Saya hari ini akan menyampaikan materi tentang kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Nah, untuk itu mungkin kita harus tahu dulu masyarakat digital itu adalah masyarakat yang struktur sosialnya adalah jaringan dengan mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi informasi. Nah, di mana sekarang itu teknologi dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia, dibuat untuk membuat kita lebih simpel dalam bekerja dan segala macam. Nah, salah satunya misalkan smartphone dan komputer. Nah, untuk jadi saya arahkan ke milenial, terutama di anak sekolah. Yang pertama, mengaplikasikan teknologi di kehidupan sehari-hari, apalagi penggunaan smartphone dan sebagainya. Mereka sangat cepat sekali dengan penggunaan aplikasi. Kadang-kadang orang tuanya malah yang agak tanda kutip katrok dibanding dengan anak. Anak kecil sekarang sudah bisa bermain game, gamenya online dan segala macam. Kemudian bisa menggunakan aplikasi Zoom dan segala macam. Kadang-kadang orang tuanya malah balik bertanya, bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom ke anaknya. Nah, itu generasi milenial sekarang. Nah, kemudian yang kedua, mereka itu melek teknologi. Jadi generasi milenial sekarang itu dia sangat sudah berkembang dengan, atau lahir, boleh dikatakan lahir di saat teknologi itu sudah berkembang. Jadi pertumbuhan pada dirinya itu untuk kemajuan teknologi itu juga sangat pesat. Kadang-kadang ada anak yang bahkan baru 1 tahun sudah pintar main gadget. Kadang-kadang juga orang tuanya memberi gadget kepada siswa supaya anak itu tidak mengganggu kegiatan orang tua. Jadi dikasih gadget dan segala macam supaya anak itu tenang. Sehingga mereka lebih mahir menggunakan teknologi. Kalau orang tua kadang susah menggunakan teknologi, matanya tidak melihat tulisan dan sebagainya, kemudian mau buka smartphone saja susah, bahkan mereka kadang masih menggunakan HP yang jadul. Padahal teknologi sekarang sudah begitu luar biasa majunya. Nah, itu. Nah, untuk yang ketiga, generasi milenial itu achievement oriented. Jadi dia berorientasi pada pencapaian. Mereka itu lebih ambisius, generasi milenial itu. Jadi pokoknya apa-apa kalau cari di internet harus bisa menggunakan aplikasi Zoom dan kemudian main game itu harus mahir. Beda dengan orang tua. Kalau jangankan untuk menggunakan aplikasi, memakai handphone saja, begitu dikasih handphone yang bagus, mungkin seperti iPhone dan sebagainya, mereka tidak bisa menggunakan. Kadang bingung, beli HP yang mahal-mahal tapi tidak bisa menggunakan. Ketika ditanya, masih enak HP Nokia yang lama. Yang penting bisa SMS dan telepon. WhatsApp tidak terlalu penting bagi mereka. Tapi beda dengan anak generasi milenial. Mereka begitu senang. Pokoknya begitu ada teknologi baru, mereka pasti ingin cepat belajar. Mereka ingin bisa, ingin menguasai. Kalau bisa dia jadi paling hebat. Teman-temannya yang bertanya kepada dia. Nah, itu anak milenial, terutama anak sekolah. Nah, kemudian mereka butuh perhatian.
lebih senang bahasanya itu narsis. Apa-apa upload, status ada di mana upload, kemudian lagi makan apa difoto, kemudian di upload. Supaya apa? Supaya dapat like, komen, dan sebagainya. Jadi mereka itu lebih merasa butuh diperhatikan sama orang lain. Mereka senang kalau banyak yang berkomentar, banyak yang nge-like fotonya, kemudian kegiatannya dan segala macam. Nah itu anak milenial sekarang. Jadi mereka sangat butuh perhatian. Jadi apalagi kalau sampai viral dan sebagainya, itu ciri dari generasi milenial sekarang. Kemudian mereka peduli, tidak berpikiran sempit. Generasi milenial ini, mereka senang berpikiran terbuka, jadi lebih senang bersosial media, berteman dengan siapa saja. Apalagi sekarang media sosial sudah banyak, ada WhatsApp grup dan sebagainya. Jadi kita anak-anak sekarang itu temannya itu ada di mana-mana. Kadang-kadang ada yang berteman dengan orang Amerika, kemudian India, dan sebagainya. Bahkan mereka bisa lebih cepat belajar dengan sering membuka pikiran. Jadi mereka tidak tergantung dan tidak berteman dengan di lingkungan sekitarnya saja, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Dengan begitu mereka bisa mengetahui budaya luar, mereka bisa belajar bahasa orang. Bahkan kita tahu ada anak kadang bisa menguasai 3, 4, sampai 5 bahasa luar negeri. Karena mereka sering berteman dengan orang asing. Jadi orang asing juga bisa belajar budaya kita, bisa belajar bahasa kita. Nah itu anak-anak milenial itu sekarang seperti itu. Tidak bisa kita tutup, tidak bisa kita istilahnya larang anak itu untuk bergaul. Namanya internet itu bebas, sangat luas, sudah mencakup seluruh dunia, dan mereka juga bisa berteman dengan siapa saja. Kemudian mereka mudah bosan. Nah, anak milenial ini kalau sudah menguasai suatu teknologi dan sebagainya, mereka lebih cepat bosan. Oh, sudah pintar main Mobile Legends, PUBG, dan sebagainya, sudah menang, maka akan terus mencari game yang lain dan sebagainya supaya bisa dikuasai. Sudah mahir komputer, mau ke aplikasi yang lain lagi, bikin konten dan sebagainya. Nah, itu anak-anak milenial sekarang. Jadi mereka lebih cepat bosan, mereka tidak bisa bertahan di satu tempat atau di satu waktu. Kadang juga mereka lebih ambisius. Mereka bekerja di satu tempat, di satu perusahaan misalkan. Ketika sudah menguasai di bidang IT terutama, paling cepat itu rolling di bidang IT anak-anak itu. Jadi kalau sudah menguasai, pengen buka dan sebagainya, karena merasa sudah pintar, sudah menguasai. Jadi mereka lebih cepat bosan untuk anak-anak milenial itu. Nah ini nih, berdasarkan karakteristik yang saya tampilkan tadi, ini contoh di sekolah terutama untuk pelajar. Biasanya kalau anak milenial itu kalau sudah disuruh oleh guru ini, sudah foto saja. Lebih senang memfoto daripada menulis. Akhirnya apa? Tulisannya jelek dan sebagainya. Tapi itu mereka akan ngomong orang ke gurunya, untuk apa mencatat banyak-banyak, Pak, Bu? Kan tinggal dipoto saja, selesai. Nah, seperti itu. Kemudian mereka lebih senang berdiskusi via chatting, forum. Ada WhatsApp group dan sebagainya. Jadi anak-anak itu kalau kebiasaan sudah menggunakan atau berbicara melalui sosial media, bukan main. Paling pintar,
kemudian komentarnya bagus. Nah, ketika berhadapan langsung, terutama ketika ditanya gurunya, diam. Tapi kalau ditanya lewat WhatsApp grup, lancar. Menjawabnya luar biasa dan sebagainya. Aktif sekali. Tapi ketika di dunia nyata, diam 1000 bahasa. Nah, ini ciri-ciri anak milenial sekarang. Mereka lebih senang diskusi itu via chatting, lebih senang menggunakan jarinya. Jadi kalau sudah berhadapan atau berbicara dengan orang, akhirnya menjadi gagap, biasanya seperti itu, atau grogi. Nah, kemudian mereka bisa mencari sesuatu itu bertanya ke Mbah Google daripada gurunya. Karena ya itu, di Google kita tanya apa saja, ada. Itu. Tanya, pelajaran hari ini, misalkan apa itu HAM? Misalkan, tinggal cari di Google. Nah, makanya untuk Bapak Ibu guru sekalian, kadang-kadang biasanya kalau bertanya seperti itu, anak cepat menjawab. Atau soal seperti itu dijadikan soal ujian. Mereka tinggal tanya Mbak Google, untuk apa mereka menjawab soal seperti itu. Makanya sekarang oleh Mas Nadiem, Menteri Pendidikan, itu membuat soal berbasis AKM. Lebih kepada literasi, numerasi, kemudian lebih kepada untuk menganalisis kompetisi siswa. Jadi kebanyakan nalar. Dibanding kita menanyakan anak pengertian ini, pengertian itu, atau ciri ini apa saja, ternyata di Google sudah ada. Itu kadang Google itu mengalahi peran guru di sekolah. Nah, kemudian mereka itu senang menonton tutorial YouTube terutama. Nah, mau membuat suatu masakan misalkan, tinggal cari di Google, masak sayur bening. Ada langkah-langkahnya, caranya. Jadi mereka lebih senang menonton tutorial daripada bertanya kepada guru. Akhirnya apa? Kalau guru tidak berkembang, tidak mengupdate dirinya, mereka akan kalah dengan platform digital. Mungkin suatu saat nanti perannya guru di sekolah itu bisa dijadikan atau diganti oleh platform digital, Google, YouTube, dan sebagainya. Jadi anak-anak itu sekarang itu seperti itu belajarnya. Apalagi sekarang kita di masa pandemi belajar itu secara daring, ya guru hanya mengasih materi, kemudian mengasih tugas, ya tidak ada menjelaskan karena semuanya ada di Google tadi. Kemudian atau disuruh praktek bikin apa, tinggal cari tutorialnya di YouTube. Nah, itu tadi kalau kita bicara tentang generasi milenial sekarang. Nah, ini untuk persiapan kita sebagai masyarakat digital seperti tema yang saya angkat, faktor pendukungnya yang pertama yang jelas akses internet. Internetnya harus cepat, kemudian menjangkau di mana saja, terutama daerah 3T. Jadi jangan sampai kalau misalkan sekarang sekolahnya online, banyak kita lihat di media sosial dan segala macam, orang-orang atau daerah yang terpencil harus naik ke atas gunung, naik pohon untuk mencari akses internet, hanya sekedar untuk belajar. Ini harapan saya kepada pemerintah, mungkin bisa melalui perpanjangan, tolong Indonesia itu luas, jangkaulah seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita mewajibkan misalkan membuat program bahwa pembelajaran itu secara daring, disediakan dulu aksesnya. Jadi akses internet paling utama sebagai faktor pendukung. Kemudian yang kedua, gadget. Dari gambar yang saya tampilkan itu bagaimana anak-anak di Cina belajar itu sudah punya gadget yang khusus untuk pembelajaran. Pak Ferry, maaf saya mau mengingatkan sebentar bahwa waktu Anda tinggal 2 menit, silakan untuk segera diakhiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi harapan saya mungkin pemerintah untuk mendukung program pendidikan paling tidak menyediakan suatu gadget khusus yang support untuk pembelajaran seperti yang ada di Cina. Kemudian ada ruang audiovisual yang bagus seperti ini, ruang rapat, telekonferensi. Kemudian ruang kelas multimedia. Kalau bisa ruang kelasnya itu seperti bioskop yang kedap suara, yang lampunya agak remang, suaranya bagus dan segala macam. Yang nyaman ini untuk
menunjang proses pembelajaran. Kemudian gunakan sekarang electronic book dan kalau bisa sampai ke e-library. Perusahaannya semuanya berbasis, perpustakaannya berbasis digital. Buku-bukunya di dalam itu juga buku-buku digital. Nah, jadi anak-anak di sekolah bisa mengakses di mana saja. Nah, jadi walaupun teknologi itu sedemikian pesat maju, kalau tidak dibarengi dengan kualitas guru yang memadai, guru yang tidak kreatif dan inovatif, maka akan tertinggal. Karena seperti kata Mas Nadim, teknologi itu adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara murid dan guru itu yang esensinya, yang paling utama. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ferry Rahman untuk materi yang sudah diberikan kepada kami semua. Silahkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diberikan ditujukan kepada Pak Ferry. Cukup tulis di kolom komentar ya teman-teman peserta. Nanti di akhir acara akan kami filter pertanyaan-pertanyaannya untuk diajukan kepada narasumber. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Dari Pak Ferry, saya bergeser lagi ke Kak Sela Irfania. Beliau adalah Putri Kebudayaan Kalimantan Tengah 2020 dan seorang pengusaha muda, dan saat ini memberikan materi seputar basic knowledge dan rules usaha online. Kepada Kak Sela, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sela Irfania, Putri Kebudayaan Kalimantan Tengah tahun 2020 dan seorang young entrepreneur. Hari ini saya akan membahas ada 2 topik menarik yang bisa kita bahas bersama, yaitu yang pertama adalah basic knowledge usaha online dan yang kedua adalah rules dalam berusaha online. Sebentar, saya ini PPT-nya. Oke, saya akan lanjutkan. Yang pertama itu adalah, poin pertama yang kita bahas adalah miliki mindset yang kuat. Ini sebenarnya, sebentar. Maaf Mbak Aulia, apakah share screen saya bisa? Oke, sudah terlihat. Silahkan untuk di full screen Kak Sela. Oke, baik. Oke, sebentar. Saya akan share yang satunya saja, Mbak. Oke, mungkin saya akan lanjutkan sambil PPT-nya loading. Yang pertama itu miliki mindset yang kuat. Pertama, kita tuh harus tahu apa saja yang ada di dunia bisnis online, baik positif atau negatif, dan yang harus benar-benar disiapkan adalah bagaimana cara kita agar mindset itu tetap kuat untuk menghadapi beberapa hal yang mungkin misalkan saat kita mau memulai, ada hal tak terduga yang mungkin tiba-tiba datang,
Karena memulai sesuatu itu tidak ada yang instan, dan juga kita perlu memikirkan apa itu yang namanya aset, nanti agar misalkan saat usaha kita sudah berjalan lancar, aset itu yang akan bekerja untuk kita pada nantinya. Kak Sela, maaf saya potong sebentar, untuk tampilannya belum full screen ini Kak. Teman-teman peserta kasihan pasti nggak bisa melihat dengan jelas. Saya mungkin bisa bantu untuk ini ya, untuk membreakdown seperti apa. Jadi silahkan untuk melihat sebelah tampilkan. Oke, ada fitur tampilkan, pojok kanan atas. Sebentar. Di sini nggak ada. Sebelahnya bagikan, lalu ada download. Nah, terus pilih tampilkan. Oh, baik. Yang di sini ya. Yang tampilkan Kak. Diklik. Oh ya sudah. Oke, silakan untuk dilanjutkan. Kita sampai ke poin selanjutnya, yaitu starter pack. Nah, di dalam starter pack ini yang pertama itu ada modal, dan yang kedua ada produk yang akan dijual, dan ketiga pasar yang ditarget, keempat ada strategi pemasaran dan promosi, dan yang kelima kelangsungan bisnis dan tren bisnis. Yang dimaksud dengan kelangsungan bisnis inilah bagaimana misalkan kita membayangkan apakah usaha kita bisa bertahan sampai beberapa tahun ke depan, seperti membayangkan misalkan nih, kita membangun usaha, apakah usaha ini bisa bertahan setelah misalkan beberapa tahun ke depan ada perubahan zaman. Terus yang selanjutnya, nah sebelum kita memikirkan itu, kita tuh perlu membenahi dulu cara berpikir kita, karena faktor penentu suatu bisnis untuk bisa menjadi sukses itu adalah kualitas cara berpikir manusia tersebut, kualitas pribadi manusia tersebut. Kenapa? Karena jika kita sudah memiliki seperti suatu keahlian yang sangat bagus, tapi kita tidak konsisten, bisnis itu akan seperti itu saja. Apalagi misalkan ya kita tidak selalu mengecek kembali suatu bisnis kita, anggap saja kayak kita hilang kendali atas bisnis tersebut, pasti hasilnya akan menurun. Dan seperti apa kita menghandle ini tuh seperti kita merawat seorang anak agar tumbuh dengan baik. Nah, dan pastinya juga kita harus niatkan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Nah, untuk masalah modal yang poin pertama tadi, tidak semua usaha harus dimulai dengan modal yang banyak ataupun modal yang ada. Bahkan kita bisa memulai suatu usaha dengan modal yang tidak ada melalui program seperti Shopee Affiliate Program atau sebagian lainnya ada dropship. Lanjut ke poin selanjutnya, itu ada apa yang mau kita jual. Pertama, kita di sini bisa melakukan survei dulu nih, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang kita berpikir kayak apa sih produk yang ingin kita launching, kita berikan untuk masyarakat, tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang masyarakat butuhkan. Terus yang kedua ada kita sebagai perantara itu tuh membantu memecahkan masalah orang-orang. Jadi saat masyarakat ini daya konsumennya, daya ingin memilikinya itu tinggi tentang produk tertentu, kita coba untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, dari situ kita bisa berusaha sebagai perantara tersebut. Dan yang ketiga adalah jadikan manfaat yang kita berikan menjadi transaksi yang saling menguntungkan. Ibaratnya kita jual beli melakukan transaksi nih. Kita menyediakan apa yang dibutuhkan dan orang mencari apa yang mereka butuhkan. Nah, dari situ terjadilah transaksi, dan maka dari situ kita dapat akhirnya mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan. Karena kebanyakan orang itu terlalu fokus pada produk, bukan pada kebutuhan sekitar. Maka dari itu kita sangat-sangat perlu untuk survei, kita perlu melakukan riset. Tapi misalkan nih ada suatu usaha yang menjanjikan, seperti coffee shop. Nah, di situ kan kita sudah tahu di suatu daerah itu lebih banyak banget nih yang sedang berkecimpung di dalam dunia usaha tersebut, tapi kita ingin coba menunjukkan itu karena memang profitnya menjanjikan. Di situ kita bisa mencoba untuk melakukan sebuah inovasi, kita melahirkan sesuatu hal yang berbeda agar orang-orang tertarik dengan coffee shop yang baru tersebut. Apa saja sih yang bisa kita jual secara online?
Pertama itu bisa berupa barang fisik, digital, dan jasa. Ini merupakan step yang lumayan berat karena kita harus menyusun konsep, kita mencari ide, kita belajar untuk menjadi supplier, atau bahkan kita membuang beberapa waktu yang lumayan banyak, dan bahkan kita harus belajar bisnis. Tapi di tahap ini teman-teman kayak benar-benar akan menghabiskan beberapa hal yang memang harus teman-teman kurangi agar bisa terwujudnya bisnis online teman-teman. Nah, jika ada beberapa part, misalkan di mana kita tidak bisa mempersiapkan, contohnya seperti modal, yang kita bisa terapkan itu, kita bisa melakukan dropship, atau bahkan kita menjualkan produk lain, karena intinya sebenarnya dalam berusaha online itu, kita nggak boleh malu dan tidak usah gengsi. Selanjutnya, nah, platform apa sih misalkan apa yang bisa kita pilih saat kita berusaha online, karena ini medianya adalah online, bukan secara fisik atau offline. Kita bisa memilih beberapa media platform seperti Instagram. Nah, tapi spesialnya beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk berbisnis memiliki ciri dan ciri khasnya tersendiri. Jadi misalkan kita berusaha di bagian Instagram nih, kita secara tidak langsung kita harus mempersiapkan konten-konten yang menarik, beranda feed Instagram kita yang menarik agar konsumen tertarik. Misalkan beda halnya dengan kita di Shopee, kita mungkin bisa berjualan seperti biasa, tapi memang medianya secara online. Atau juga bisa melakukan WhatsApp, itu seperti kayak broadcast untuk mengirimkan sending ke teman-teman yang ada di kontak. Selanjutnya ada bangun sistem. Apa sih bangun sistem itu? Membangun sistem ini tuh sebenarnya kayak saat teman-teman sudah berada di mana bisnis kalian bisa merekrut hal-hal luar lainnya seperti contohnya karyawan atau aplikasi-aplikasi pendukung, di mana nanti saat teman-teman tidak ada di tempat untuk melanjutkan usaha, ada sistem tersebut yang membantu, ada karyawan yang bisa menjalankan, dan ada aplikasi yang bisa mendukung untuk usaha tersebut tetap berjalan. Yang selanjutnya ada lingkungan positif. Ini tuh kenapa lingkungan positif juga berpengaruh dalam melakukan usaha online agar usaha kita itu tetap grow up. Kenapa sih lingkungan positif itu perlu? Nanti saat teman-teman berkumpul di suatu, ibaratnya ini semua pembisnis online, kalian akan sharing satu sama lain, bahkan ada menemukan hal-hal baru. Nah, hal-hal baru inilah yang bisa bermanfaat banget untuk grow up bisnis kalian. Nah, ada poin kedua yang menarik, itu rules dalam usaha online. Yang pertama itu harus jujur. Kenapa aku taruh ini paling pertama? Karena jujur itu adalah kunci untuk mensukseskan teman-teman. Misalkan teman-teman kayak menaruh harga yang memang benar-benar jauh, berarti kita melakukan ada tipu daya untuk bikin harga, sepertinya kayak yang kita ingin dapat untung yang banyak, tapi kita malah akhirnya membuat usaha kita itu makin sepi. Terus yang kedua ada personal service. Ini juga perlu banget karena bagaimana kita men-treat si penjual itu like a queen. Maksudnya men-treat like a queen and king. Jadi saat mereka berbelanja, mereka benar-benar dilayani. Bukan karena kita sebagai penjual, kita sebagai pelayan, tapi bagaimana membuat mereka merasa benar-benar dihargai. Dan selanjutnya ada pas respon dan tepat waktu, karena kita tidak tahu kondisi para pembeli itu sebagaimana, mungkin ada yang benar-benar perlu cepat barangnya atau bahkan ada yang tidak. Selanjutnya ada bantu konsumen untuk memilih. Nah, di sini biasanya aku juga selaku pengusaha online kadang beberapa menerima kayak saran, kayak pertanyaan, Kak, gimana ya aku ingin membeli ini tapi aku bingung apa yang cocok untukku. Di sini kita bisa membantu konsumen untuk memilih. Dan yang terakhir ini juga bagian yang sangat-sangat penting, yaitu jangan menjelekkan usaha online orang lain. Karena bukan jatuhnya kita ingin buat usaha kita makin laku, makin laris manis, itu akan menambahkan nama jelek di usaha kita. Maka dari itu tetaplah kita berkompetisi dengan baik agar sama-sama grow up, bukan malah menjelekkan orang usaha orang lain untuk menjadi grow up. Mungkin sekian dari saya, Kak. Ada sebuah quotes untuk menutup presentasi atau sharing saya hari ini, yaitu to build a successful business, you must start small and dream big, dari Aliko Dangote. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Kak Sela untuk materi yang sudah diberikan kepada kami semua. Silahkan pertanyaan untuk Kak Sela tulis di kolom komentar, akan kami bacakan di sesi tanya jawab. Dari Kak Sela, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya atau narasumber yang terakhir, yaitu Pak Suwardi. Pak Suwardi, Kepala SMK Geologi Pertambangan Tenggarong, dan materinya seputar internet sehat anak cerdas. Kepada Pak Suwardi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Baiklah, sebelumnya saya terima kasih kepada seluruh pihak yang menyelenggarakan acara ini, maupun pihak-pihak terkait lainnya yang ada di pusat maupun daerah, karena acara ini sangat luar biasa untuk kita semua. Baiklah, saya perkenalkan diri, nama lengkap Suwardi SD. Kemudian pada kesempatan ini saya akan membahas tentang literasi digital dengan tema internet sehat anak cerdas. Terkait dengan internet ini, kita sudah paham bersama ada dua kata yang saya pikir sangat melekat dalam jaringan internet ini, yakni yang pertama itu adalah kata globalisasi. Kata globalisasi ini tentu kita memahami bahwa jaringan internet ini telah menjadi konsumsi harian di masyarakat dunia atau secara global. Apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah interaksi kita saat ini, interaksi anak-anak kita saat ini sudah masuk dalam interaksi secara mendunia, sehingga hal-hal positif maupun negatif dari berbagai masyarakat dunia itu masuk ke jaringan internet tersebut. Kemudian yang kedua, ya kata dewasa, tentu dengan adanya tadi interaksi yang sangat luar biasa dari masyarakat dunia, kita membutuhkan suatu kedewasaan untuk menyikapi internet tersebut. Jika kita semua dewasa dalam memanfaatkan jaringan internet ini, maka kita termasuk orang yang sehat dalam berinternet. Kenapa? Karena harapan kita semuanya cerdas dalam menggunakan internet ini, termasuk anak-anak kita. Kenapa seperti itu? Karena apabila tidak cerdas atau tidak sehat dalam menyikapi internet ini, maka yang terjadi adalah nilai-nilai positif yang semestinya sangat luar biasa itu akan tercoreng dan tentunya tetap akan kembali bernilai nol di kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Kemudian melihat fenomena yang ada saat ini, ya tentu kita bisa melihat manfaat yang sangat luar biasa dari internet ini. Yang pertama itu adalah sebagai lumbung informasi. Ada informasi atau berita yang faktual atau benar, namun bisa juga hoax atau tidak benar. Sehingga untuk menyikapi konten-konten ini, maka kita harus betul-betul selektif. Misalnya masuk informasi dari Facebook kita atau WA grup kita, tentu konten ini tidak mesti harus kita melihatnya secara utuh bahwa itu benar, tapi betul-betul harus di cross check dulu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi multi level fitnah misalnya kalau itu hoax. Nah, berarti ini sangat penting untuk di cross check berita-berita atau konten yang masuk ke jaringan internet. Dan itu tiap hari update terus informasi itu. Tentu kita harus punya cara. Nah, caranya itu sederhana sekali. Kita cukup masuk di Google, ketik cek fakta atau hoax, kemudian ketik judul konten tersebut. Insya Allah dari pihak Google akan menampilkan hasil penelusuran dari beberapa lembaga yang memang bekerja untuk itu. Mereka akan memberikan informasi bahwa ini konten hoax atau tidak. Sehingga kita berharap anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan ini maupun kita dari pihak guru
apapun siapapun yang ada di sini sebaiknya ini betul-betul di cross check. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan kita hari ini saling saling tidak percaya antara masyarakat dengan pemerintah, antara oposisi dengan pemerintah, antara etnis agama dengan agama, antara etnis antar agama, itu akibat daripada tidak mampu menyaring berita-berita ini. Sehingga poin saya di sini yang paling utama adalah informasi-informasi terkait konten di internet ini, konten berita ini perlu kita betul-betul hati-hati sebelum membenarkan atau men-share ke pihak lain seperti itu. Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya di sini adalah internet ini menjadi lumbung ilmu pengetahuan saat ini. Apa saja yang kita cari di internet, ilmu apa saja di internet kita mau cari terkait pendidikan, terkait agama, terkait politik, ekonomi, semuanya ada di internet. Cuma di dalam internet ini tentu ada ilmu yang sifatnya ilmiah, ada juga ilmu yang sifatnya non ilmiah. Nah, di sini perlu kita cross check juga supaya ilmu ini kita bisa jadikan pedoman, ilmu ini bisa kita jadikan alat ukur atau semacam subjek atau objek untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, apabila ilmunya ilmiah, ya tentu itu akan relevan. Yang kita khawatirkan jangan sampai ilmu-ilmu non-ilmiah ini yang masuk ke internet, ya itu akan berdampak negatif tentunya terhadap diri kita sendiri, apalagi yang menyedot ilmu itu. Sehingga di sini yang bersifat ilmiah itu sumbernya jelas, kita harus paham bahwa dia punya sumber jelas. Yang kedua, melalui suatu penelitian. Jadi melalui suatu penelitian yang sifatnya ilmiah seperti itu. Jadi silahkan anak-anak kita, misalnya anak sekolah, mengambil suatu ilmu di internet, tapi perlu hati-hati supaya kita tetap dewasa atau sehat dalam berinternet seperti itu. Kemudian perlu saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian, khususnya yang siswa yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini, ketika diberi tugas sama gurunya, saya berharap sekali ilmu di internet tentu banyak sekali, tapi jangan langsung di copy paste, maksudnya jawaban ini langsung copy paste, sehingga apa yang terjadi, analisanya menurun. Analisa anak-anakku sekalian akan menurun, itu yang pertama. Yang kedua, tingkat keilmuannya sangat lemah nantinya. Tentu ada caranya. Caranya adalah ketika diberi suatu tugas, misalnya matematika, maka carilah referensi tentang tugas dari matematika itu, pelajari cara menyelesaikan dan contoh-contoh. Setelah paham baru menyelesaikan tugas, tidak langsung copy paste dari jawaban internet tersebut, sehingga betul-betul internet ini menjadi lumbung ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian manfaat yang lain yang ketiga adalah sebagai ladang bisnis, seperti yang dijelaskan tadi pemateri. Yang kedua, banyak sekali saat ini bisnis-bisnis yang bisa dilakukan melalui jalur internet. Tentu ini sangat positif, ya bisa untuk perdagangan online. Ada beberapa perdagangan, misalnya masuk ke lapak, buka lapak misalnya, atau masuk ke Lazada, perdagangan online, menjadi seorang YouTuber apabila memiliki konten-konten yang yang bagus, silahkan seperti itu. Jadi kalau untuk ladang bisnis ini silahkan di internet, banyak ladang bisnis yang bisa anak-anakku sekalian atau yang hadir pada kesempatan kali ini untuk bisa ikut dalam ladang bisnis di internet seperti itu. Nah, di samping manfaat tadi, tentu ada dampak-dampak negatif yang perlu kita cermati, baik kita sebagai orang tua terhadap anak, terhadap diri kita, betul-betul harus hati-hati dengan adanya penggunaan internet ini. Yang pertama, kadang lupa waktu. Kita ini semua merasakan kadang lupa waktu sehingga produktivitas menurun. Artinya
banyak hal-hal produktif yang lain yang tidak bisa kita selesaikan karena kelupaan akibat asik bermain internet. Itu perlu betul-betul hati-hati. Kalau perlu kita buat jadwal kalau tidak mampu kendalikan diri seperti itu. Kemudian yang kedua, kesehatan menurun. Ini jelas. Kenapa jelas? Karena kadang kalau kita lihat kita sendiri ataupun anak-anak kita kadang lupa makan, lupa istirahat, lupa olahraga. Kecenderungan sekarang kita semua ini tergoda karena saking menariknya ini yang namanya jaringan internet seperti itu. Sehingga mudah-mudahan lah kita bisa mengantisipasi ini, bisa mengatur waktu kita tetap ada jarak. Jam istirahat ya istirahat, kemudian olahraga ya olahraga, belajar ya belajar, tidur ya tidur, seperti itu. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, banyak konten yang mengandung pornografi. Wah, ini sangat luar biasa mengganggu penurunan moralitas kita. Kenapa? Karena kita perhatikan sendiri, ketika kita buka internet, satu poin saja kita buka, kadang muncul di samping kiri kanannya itu promosi obat kuat misalnya. Tidak tanggung-tanggung di situ menampilkan suatu pornografi, entah itu berupa alat kelamin perempuan, laki-laki, itu tampil dengan tanpa busana seperti itu. Ini luar biasa mengurangi nilai-nilai moral agama kita seperti itu. Sehingga basicnya di sini adalah harus bisa menghindari itu, karena kapan tidak, waduh, bisa menimbulkan zina mata, zina tubuh, zina dengan lawan jenis, seperti itu dampaknya. Kemudian yang keempat, ini gangguan psikologi anak. Nah, yang sudah remaja ke atas ini alhamdulillah itu tidak terlalu, tapi yang sangat berbahaya sekali di sini adalah anak SD ke bawah. Itu tidak sedikit sekarang kita bisa lihat di media gangguan psikologinya. Ya kadang hasilnya seperti orang idiot, kadang hasilnya seperti itu. Oke, baik Pak Suwardi, sepertinya ada kendala ya ini ya. Suaranya terputus. Suaranya terputus Pak Suwardi, halo. Pak Suwardi, suara Anda terputus. Ada kendala internet sepertinya ya. Pak Suwardi, halo. Masih belum bergabung? Baik, terputus ya? Keluar dari Zoom. Oke, baik Pak Suwardi. Dari Pak Suwardi saya bergeser dulu deh ke sesi yang berikutnya. Harusnya memang dari pemaparan seluruh narasumber, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya tidak mengetahui apakah sesi Pak Suwardi ini sudah berakhir atau mungkin bagaimana, tapi saya bergeser dulu saja ke sesi tanya jawab. Saya langsung menuju ke pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada Kak Reza. Pertanyaannya adalah, langkah apa yang harus dilakukan untuk menerapkan pola pikir digital untuk anak-anak dan solusi apa agar dalam pengembangan transformasi digital dapat mengedukasi anak dengan baik dalam pembelajaran jarak jauh di saat kondisi pandemi saat ini? Silahkan Kak Reza. Oke, wah pertanyaannya bagus sekali. Di era digital ini gitu ya, kita sebagai orang tua dalam pendidikan anak itu memang pertama yang tadi seperti aku udah sharing juga bahwa kita harus proaktif dan kita pun juga harus jadi orang tua yang high support sama high demand gitu. Jadi support kita juga tinggi, jadi kita pun juga bisa mendampingi anak-anak kita dalam pengeksplorasian, apalagi di umur-umur tertentu gitu ya, di umur 0 sampai 6 kita belajar lah tumbuh kembang anak seperti apa, 6 sampai 12 bagaimana gitu. Memang kita nggak bisa menyerahkan semuanya kepada digital begitu saja.
tanpa ada kita yang mendampingi. Jadi kita harus sediakan waktu ya. Mau tidak mau nih, maafkan sekali gitu buat para orang tua. Jadi kita harus sediakan waktu untuk anak-anak. Bukan cuma anak-anak saja sebenarnya yang belajar, tapi kita pun juga harus belajar. Kita justru yang harus belajar pertama sebelum mereka mempelajari apa yang mereka suka. Kita harus cari tahu dulu, seperti tadi contoh yang BTS, sesimpel BTS yang tadi aku share gitu ya. Sebelum aku kasih segala akses internet untuk anak aku nonton BTS dan segala macamnya, aku mempelajari dulu, ya kan, aku cari tahu dulu seperti apa dari hulu sampai hilirnya gitu. Waktu aku tahu, oh oke, ada batasannya, boleh, tapi ada batasannya ya, segini batasannya, cuman boleh tonton video yang ini aja. Dan bahkan aku pun juga memberikan jadwal sebenarnya untuk screen time, untuk belajar bersama dengan internet itu ada waktunya. Jadi enggak yang 24 jam kita di depan handphone atau di depan komputer nge-search segala sesuatu, karena butuh gerak, butuh pada saat sesimpel anak-anak ngelihat ada burung di atas pohon aja, itu melatih mata mereka, kornea mereka gitu untuk menjadi lebih kuat, lebih bagus gitu. Dan yang pasti gitu ya, yang jelas adalah membantu emosi sebenarnya, membantu emosi anak-anak. Segala sesuatunya sekarang itu kan instan, dalam arti semua itu tinggal dipencet langsung nyala, dipencet langsung jalan gitu. Nah, ini nggak melatih emosi anak-anak. Kalau misalnya 24 jam atau 20 jam atau mungkin 18 atau 16 jam yang setiap harinya yang mereka dapati adalah mereka pencet langsung nyala, pencet langsung jadi, itu kita kita seperti tidak memberikan space buat mereka untuk belajar proses. Makanya kenapa emosinya tidak stabil. Jadi sebelum anak-anak belajar, kita harus belajar dulu. Dan dimana apapun yang mereka mempelajari, kita pun juga harus ada, kita harus siapin waktu. Oke. Gitu sih, mudah-mudahan menjawab. Siap, terima kasih banyak Kak Reza untuk jawabannya. Tadi pertanyaan diajukan oleh Mas Sigit Saputra. Semoga cukup menjawab ya Mas Sigit apa yang disampaikan oleh Kak Reza. Dari Kak Reza, saya bergeser lagi ke Pak Ferry. Di sini ada pertanyaan untuk Anda Pak Ferry. Bagaimana tips dan trik agar masyarakat siap menghadapi transformasi digital, khususnya orang tua yang tinggal di daerah terpencil, dan apakah ada saran kepada pemerintah untuk mendukung hal tersebut? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Jadi untuk tipsnya ya paling tidak yang seperti yang saya sampaikan tadi, perangkatnya dulu, terutama gadgetnya kalau kita mau beralih ke transformasi digital. Untuk gadget, kemudian dari segi pemerintah mungkin saran saya yang seperti yang saya sampaikan, negara kita adalah negara kepulauan yang memang sangat jauh jaraknya, dan saya harapkan paling tidak pemerintah melalui Kominfo bisa memenuhi terutama jaringan seluler, jaringan handphone yang bisa menjangkau seluruh area. Nah, untuk itu orang tua juga harus mendukung segala apapun keputusan dan program-program dari pemerintah, terutama untuk pembelajaran daring. Kadang ada orang tua yang menyerahkan sepenuhnya atau menyerah dengan keadaan. Padahal banyak sekali orang tua itu yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anaknya. Seperti yang kita tahu, mereka membelikan gadget untuk anaknya dan segala macam, pulsa. Bahkan sekarang juga terima kasih kepada Kementerian Pendidikan sudah mensupport pulsa, paket data gratis kepada para siswa-siswi untuk belajar daring. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Nadiem atas perhatiannya untuk kesuksesan program pendidikan di Indonesia. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ferry Rahman untuk jawaban yang sudah diberikan. Semoga cukup menjawab. Tadi diajukan oleh Mas Adi Dharma Agung. Pertanyaannya memang seputar bagaimana menghadapi transformasi digital khususnya untuk daerah-daerah yang terpencil. Siap, terima kasih Mas Adi Dharma, Mas Ferry Rahman. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya.
Di sini ada Kak Sheila. Kak Sheila, ada pertanyaan yang ditujukan kepada Anda atas nama Rehan Surya Pranata. Pertanyaannya adalah, di setiap platform itu berbeda-beda dan bagaimana membuat orang tertarik sama produk kita dan membuat usaha kita ini untuk tetap berjalan. Silahkan Kak Sheila. Terima kasih pertanyaannya, Raihan Surya Pranata. Baik, saya akan menjawab. Di setiap platform itu berbeda. Nah, di situ teman-teman kita pertama-tama nih, hal yang perlu kita lakukan menurut aku, kalian bisa coba untuk survei setiap platform. Kayak misalkan kalau kalian mau berusaha di Instagram nih, kalian pasti tahu kalau misalkan semua yang orang upload rata-rata di Instagram itu adalah sesuatu yang benar-benar di konsep. Kayak misalkan kalau misalkan ada kalian lihat all shop nih, di suatu feed mereka, pasti mereka memiliki konsep yang sangat-sangat tersusun. Dari situ kita bisa belajar kalau misalkan kalian mau berusaha di Instagram, apa yang harus kalian siapkan. Tapi kalian tidak harus merekrut desain grafis atau segala macam hanya untuk mengkonsep Instagram kalian. Tapi kalian bisa coba untuk belajar dari diri sendiri. Bahkan banyak sudah aplikasi sekarang yang bisa membantu kalian untuk memperbaiki feed Instagram. Itu misalkan contohnya di Instagram. Beda lagi halnya kalau misalkan di Shopee, OLX, Tokopedia, itu kita cuma memasarkan secara biasa. Kita upload, kita kasih rincian harga, kita basi. Biasanya sih orang lebih tertarik kalau misalnya di Shopee itu lebih banyak diskon atau ada flash sale seperti itu. Nah, teman-teman bisa aja kayak menaruh beberapa diskon di hari tertentu. Nah, dari situ banyak kayak nanti muncul di pencarian Shopee atau di platform lainnya yang marketplace, produk yang kalian jual itu akan tampil di bagian paling atas. Beda halnya kalau misalkan di WhatsApp, biasanya yang menggunakan WhatsApp untuk berusaha itu biasanya ibu-ibu ya. Misalkan di WhatsApp itu biasanya mereka lebih kayak menawarkan secara pribadi, jadi bisa teman-teman chat langsung nih. Tapi jangan setiap hari kalian chat, mungkin ada rentang waktu, misalkan di 1 minggu itu ada hari tertentu kalian membroadcast ke teman kalian, dan misalkan mereka sudah kalau memang tidak merespon sama sekali, akankah lebih baiknya untuk kita tidak melanjutkan broadcast, karena itu lebih kayak WhatsApp ini kan lebih untuk chat pribadi ya, jadi agak kurang pas misalnya kita gunakan untuk berusaha. Terus bagaimana untuk membuat usaha kita tetap berjalan, apalagi di masa pandemi seperti ini, kayak tidak semua usaha online, bahkan usaha yang physically aja itu banyak banget terkendala, bahkan lebih jauh, apalagi misalkan teman-teman ada yang berusaha punya modal yang lebih besar, bahkan itu lebih kerasa dampaknya. Yang harus kita pertama itu harus kita kuatkan adalah mental kita dulu, cara pandang kita. Misalkan kayak mental kita sudah tidak kuat, cara pandang kita sudah melemah, kayak bagaimana kita melanjutkan usaha kita itu akan akhirnya terganggu, bahkan ada pikiran-pikiran untuk berhenti saja melanjutkan usaha. Maka dari itu teman-teman benar-benar harus menguatkan mental dan harus tetap tangguh menghadapi apapun. Oke, terima kasih banyak Kak Sheila untuk jawabannya seputar bagaimana membuat orang tertarik terhadap produk yang kita buat dan juga membuat usaha tetap berjalan. Tadi diajukan oleh Mas Rehan Surya Pranata. Baiklah, dari Kak Sheila kita bergeser lagi ke narasumber berikutnya. Di sini ada Pak Suwardi. Pak Suwardi tadi juga sempat terputus sebentar dengan kita. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Suwardi untuk menutup materi yang tadi sudah Anda berikan. Silahkan Pak, saya berikan waktu 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya apa yang saya sampaikan tadi sudah hampir terakhir, cuman belum saya simpulkan, sehingga untuk kesempatan kali ini saya simpulkan bahwasannya dari beberapa hal positif maupun negatif di internet ini sesungguhnya tergantung dari manusianya. Hal positif sangat luar biasa banyak, tinggal bagaimana supaya hal positif ini tidak terganggu oleh hal-hal negatif dari internet itu dengan berbagai cara tadi, dan beberapa item itu yang perlu kita hindari intinya di situ. Dan lebih baik kita berusaha semaksimal mungkin untuk itu, dan kita mulai hari inilah perbaiki diri terkait internet ini, dan kedepannya kita ambil yang positif-positif saja. Kapan kita berubah, ya kapan kita mulai untuk berubah untuk arah yang lebih baik seperti itu. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pada prinsipnya saya berterima kasih sekali kepada pihak penyelenggara karena atas
terselenggaranya acara ini tentu akan memiliki suatu dampak positif kepada kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwardi. Saya juga mohon izin langsung bertanya kepada Anda karena dari pemaparan yang Anda sampaikan tadi sudah ada pertanyaan dari Luli Ruswantini. Pertanyaannya adalah bagaimana membiasakan diri untuk berinternet secara sehat karena tidak dipungkiri internet saat ini meskipun kita tidak mencarinya tiba-tiba akan muncul yang tidak sehat seperti iklan dan lain-lain. Dan tidak selamanya setiap saat orang tua ini bisa mendampingi anak dalam berinternet. Jadi bagaimana cara atau triknya agar anak-anak ini selalu terpantau dan juga terkendali dalam penggunaan internet serta sosial media? Silahkan Pak Suwardi. Oke, terima kasih. Yang pertama terkait dengan kita secara umum, bahwasannya tentu tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk lebih baik kecuali kita sendiri, sehingga harus dimulai dari kita sendiri untuk bisa lebih baik. Tentu backupnya adalah moral kita sendiri, yakni bagaimana pendidikan agama kita betul-betul kuatkan supaya bisa menghindari hal-hal negatif yang dimaksud. Yang kedua, ya belajar disiplin. Orang bisa karena biasa, kalau tidak biasa disiplin ya tentu tidak bisa. Tentu harus kita kerja keras untuk bisa disiplin seperti itu. Kemudian terkait dengan anak-anak kita, tentu banyak program sekarang itu yang sifatnya untuk bisa mengamankan anak-anak kita. Yang pertama, saya tidak tahu programnya seperti apa, tapi istri saya di rumah itu ada suatu aplikasi yang bisa melihat anak ini membuka apa, sehingga ketika dia membuka itu bisa kita tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dia membuka suatu konten-konten negatif, itu terblokir langsung FB-nya. Itu ada progresnya, itu perlu kita pelajari. Jujur saya secara pribadi bukan orang IT, kalau istri saya iya paham IT sehingga dia bisa lakukan itu. Mungkin kalau kita tidak tahu bisa bertanya kepada mereka yang tahu seperti apa itu. Yang kedua, ya tentu panjang lebar tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama bahwa anak-anak kita ini tidak bisa juga kita larang untuk memahami IT, tidak memberikan HP dan lain-lain, apalagi sekarang pembelajaran online. Walaupun sebenarnya bukan pembelajaran online, tetap kita harus berikan kesempatan. Nah, cara mengawasinya ya tentu pada saat kita beri HP ya kita kontrol. Habis kita beri, mungkin ada waktu tertentu kita ambil lagi. Ya kita lah sebagai orang tua pasti bisa mengatur itu kalau memang ada keinginan untuk itu. Tapi kalau kita langsung mengkat tidak dikasih misalnya fasilitas ke anak, ya kasihan juga, ketinggalan betul. Saya secara pribadi beberapa aplikasi anak saya kelas 4 SD dengan kelas 2 SMP, itu jauh saya punya kemampuan IT ketinggalan dari mereka, biasa. Tapi ya tetap dikontrol seperti itu. Kebetulan ya ibunya paham IT dari sarjana komputer, seperti itu. Saya bukan berarti ibunya bisa sehingga anaknya bisa, tidak seperti itu. Asalkan anak-anak diberi kesempatan, seperti yang disampaikan Pak Peri itu semangatnya luar biasa untuk ingin tahu. Jadi kapan dikasih kesempatan itu cepat mereka seperti itu untuk beradaptasi dengan ilmu-ilmu baru di wilayah digital, seperti itu. Demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Suwardi untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kami semua. Semoga cukup menjawab tadi pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Luli Ruswantini kepada Pak Suwardi. Sesi tanya jawab sudah kita lalui seluruhnya teman-teman narasumber dan juga peserta. Tadi kita sudah melalui sesi pertama yaitu sesi materi, lalu sesi tanya jawab, dan tiba waktunya saya untuk mengumumkan 10 nama calon pemenang. Tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa akan kami pilih 10 orang yang beruntung di awal untuk yang bertanya dan juga memposting kegiatan pada siang hari ini di sosial media. Sudah kami pilih 10 orang calon pemenang. Harus saya garis bawahi bahwa nama-nama ini masih calon pemenang, belum tentu menjadi pemenang karena ada verifikasi yang lebih lanjut yang dilakukan oleh panitia di sini. Saya sebutkan nama-namanya. Yang pertama ada Sigit Saputra, kedua ada Suparno Gopar, ketiga ada Sri Fajar Ratih, keempat ada Adi Dharma Agung, kelima ada Harun Arusid, keenam ada Ariana Syara, ketujuh ada Rehan Surya Pranata, ke-8 ada Luli Ruswantini, dan yang ke-9 ada Aprilia. Oke,
Baik, silakan nama-nama tersebut untuk pantau terus Instagram lidik.kalimantan agar bisa di follow up lebih lanjut untuk melihat apakah nama Anda menjadi pemenang atau tidak. Saya persilahkan kepada seluruhnya untuk menyalakan kamera, walaupun acara pada siang hari ini diadakan secara online begitu ya, tapi kita tetap bisa foto bersama. Silahkan untuk menyalakan kameranya. Oke, sudah menyala seluruhnya. Ada berapa slide kita? Oke, teman-teman silahkan menyalakan kameranya. Kalau Anda melihat ada wajah Anda di slide yang pertama, saya minta Anda untuk tersenyum. Boleh diangkat juga tangannya. Nah, Mas Reza pasti udah tahu ya, ini simbol apa ya Mas ya? Sebagai seorang ARMY pasti tahu ini simbol apa. Oke, boleh diangkat tangannya, tersenyum ke kamera. 1, 2, 3. Oke, kita bergeser lagi ke slide yang berikutnya. Boleh ganti gaya. 1, tangannya diangkat gini boleh. 1, 2, 3. Baiklah teman-teman peserta, teman-teman narasumber, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui pada siang menjelang sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Reza, Pak Ferry, Kak Sheila, lalu juga Pak Suhardi untuk materi-materi luar biasa yang sudah dibagikan kepada kami semua. Saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah aktif dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk mengerjakan pretest dan posttest ya teman-teman, agar Anda bisa mendapatkan sertifikat digital dan juga nama-nama calon pemenang yang tadi sudah saya sebutkan. Saya mohon untuk berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Semoga segala ilmu pengetahuan yang sudah di-share oleh teman-teman narasumber pada sore hari ini menjadi ilmu pengetahuan yang baik untuk kita, agar bisa membuat kita menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian.
cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax.